Halo everybody, welcome back to my channel. Jadi step pertama malam-malam gini yang gue lakukan untuk restorasi Mio, pertama malam ini gue bongkar dulu semua bodinya karena gue pengen lihat kondisi dalamnya. Jadi besok apa yang perlu gue beli itu tinggal gue belanjain baru bisa dieksekusi lagi. Nah hasilnya ternyata kaget juga, dalam mana semua rangka udah pada kayak gini warnanya. Aduh pusing juga nih. Ini parah sih, pada karatan juga harus dicat ulang kayaknya. Ya mudah-mudahan nggak sampai keropos lah ya. Di malam ini gue bongkar nggak lama banget tadi, kurang lebih nggak nyampe 10 menit udah kebongkar semua. Gue pakai ini impact sama bore cordless. Ini membantu banget buat kerja supaya lebih cepet. Dan di situ barang-barangnya udah gue copotin. Tuh, ini ada tameng. Ini yang parah kondisi tameng kalau dilihat balik ya. Wow. Kotoran bisa sampai ke dalam ya, apa nggak perlu dicuci dari awal apa gimana, nggak ngerti. Dan semua body ini nggak bisa dipakai lagi karena udah pada patah, terutama bagian klem-kleman yang buat bautnya, pegangannya udah pada patah tuh. Jadi ini fix harus diganti semua. Dan sekarang kondisi dari dalam rangkanya kayak gini tuh. Wow, ini sih harus dipakein apa namanya tuh, karena kalau pakai degreaser capek juga nguasnya. Makanya cuci sistem otomatis tuh yang sabunnya nggak perlu nunggu lama. Gue lupa namanya. Kondisi kabel, lihat kondisi kabel body sih masih aman, cuman di bagian coil ini ada bekas sambungan solasi. Ya kalau memang nggak terlalu parah kita bisa rapiin lah, solder ulang terus pakai selang bakar. Terlebih detailnya kita ini aja deh, apa namanya, bongkar dulu semuanya supaya tahu apa aja yang harus diganti. Dan ini ya gue baru ngeliat nih, ternyata nggak pakai cangklong busi dong. Tuh. Dari coil langsung dijumper ke kabel dan diikat ke businya. Ini juga salah satu faktornya mungkin tadi susah nyala nih, makanya tulangnya harus gue setut tadi. Kondisinya kayak gini. Untuk lain-lainnya ini bagian sih udah kelihatan berkarat. Ya mudah-mudahan nggak sampai korosi lah, nggak sampai keropos. Jadi malam ini gue bongkar dulu semuanya. Gue rencana mau gue cuci untuk step awal. Besok baru kita eksekusi lagi. Kita apa namanya, degreaserin semua atau pakai cairan setan. Terus kita cat ulang. Terus semua kleman sasis ini masih pada utuh, nggak ada yang patah tuh buat kleman kabelnya. Jadi kayak kalau untuk sasis cukup di repaint aja deh. Kalau ada yang bolong-bolong karena korosi ya kita las. Ah ini bolong, ini dulu sempet gue lagi zamannya tuh 2012an, soknya tuh dibikin rebah dikit. Dengan cara ini gue bolongin. Sebenarnya itu sangat bahaya karena dari pegangan cuman baut yang masih bisa goyang-goyang. Tapi karena ngikutin style dulu, jadi gue bikin lah kayak gini. Tapi sekarang nggak akan mengikuti standarnya aja. Si fitting udah pasti fix harus ganti karena banyak baut patah. Sebenarnya gue ada alatnya sih buat ngetap baut, buka baut-baut patah kayak gini. Cuman kalau ini si fitting gak akan gue buka karena gue udah fix harus ganti box CVT-nya full set. Kayaknya langsung upgrade ke punyanya Nuvo aja deh. Waduh, kok ditalitis kayak gini. Mudah-mudahan gak ada yang patah kalau box filter. Oke, kita lanjut lagi bongkar. Ini behel gak gue copot kayaknya, soalnya buat pegangan gue. Kalau buat geser-geser motor, jadi cukup body plastik aja gue copot. Standar 2 nya dong pakai karut ban dalam. Komsir aman sih sejauh ini, tadi gue bawa jalan nggak ada masalah. Apa nih? Oh, bos-bosan bautnya udah kena. Oke lah, gue mau bongkar semuanya dulu, habis itu gue cuci. Oke, sekarang semua udah gue copot, termasuk kabel bodinya tuh. Ini kabel bodi juga udah gue copot. Ya, kayaknya sih kabel bodi aman, cuman rada pada kaku aja daripada kering. Semoga besok kalau gue cuci aman lah. Nah, ini sasis-sasisnya tuh udah trondol semua. Sekarang saatnya gue cuci. Mungkin mesin gak gue turunin, cuman karbu gue tutupin plastik aja biar gue cuci secara keseluruhan dulu deh. Tuh. Dan ini barang-barang itu. Gue bongkar ini gak lama, gak lebih dari 15 menit. Karena pakai ini enak banget nih, cepet. Jadi semua alat-alat yang di pamulang
gue pindah sini dulu sementara untuk ngejar project si Mio sama si pecek beres dulu. Kalau semua udah beres nanti kita taruh lagi di sana. Sekarang gue mau langsung cuci dulu deh. Oke teman-teman, sekarang hari kedua gue lanjut mau ngeripain sasisnya dulu nih atau rangkanya dulu, karena rangkanya udah banyak yang karat. Jadi mau gue repaint dulu. Gue pakainya warna ini nih, warnanya stone, Honda Silverstone. Ini keluaran dari Shogun. Jadi setelah gue repaint rangka malam ini, sama sekalian gue repaint pelek. Nah kalau pelek ini nanti gue repaintnya sama kayak warna motor pecek gue. Itu Sapporo Gold, kodenya M60. Jadi niatnya sih gue mau bikin konsep kembaran dengan pecek, tapi ini versi Mio nya gitu. Dan ini warnanya M60. Sekalian juga pecek repaint warna RCB Gold. Tuh. Kodenya itu kalau di Sapporo M78. Dan nanti clearnya pakai yang ini 1K dia, karena lebih kuat, lebih keras, anti goresan. Kalau ini clear biasa, ini nanti gue pakai buat sasis, karena kan sasis nanti ketutup body, jadi pakai clear biasa aja. Tapi kalau untuk pelek pakai ini lebih cakep dia, lebih keras lah, lebih tahan goresan. Ini bukan pecek gue ya, ini peceknya dia nih, mau di repaint. Terus buat yang kemarin nanya PCX si Mawar nih, ada tuh, masih belum bisa jalan karena masih proses chrome. Ini udah masuk hari ketiga. Dan ini barang-barang buat si Mio. Gue belum kasih nama Mio siapa yang bagus ya. Coba tolong rekomendasi dari teman-teman deh. Oke, pokoknya tunggu update ya. Gue mau lanjut ngecat dulu. Akhirnya step pertama ini udah selesai. Jadi step pertama yang gue lakuin pertama itu gue trondolin semua sambil memilah mana barang yang masih bisa dipakai dan barang yang nggak dipakai, yang udah nggak bisa dipakai maksudnya. Jadi barang yang masih bisa dipakai itu gue restorasi, gue rapiin lagi, termasuk ini sasis, kabel bodi. Kabel bodi cuman gue cuci kemarin kan kelihatannya parah banget, ternyata begitu dicuci ini ternyata masih bagus tuh. Coba dilihat deh. Ya kan. Nah ini sasisnya gua cat warnanya Silverstone. Sebenarnya sih nanti nggak akan kelihatan kalau udah tutup body ya kan. Cuman karena menurut gua akan lama kayak gue menentukan warna body, jadi sementara supaya kelihatan warnanya ini aja. Dan ini velgnya gua warnain M60. Ini sama kayak motor pecek gua, kayak si Mawar, warnanya ini sama nih. Dengan clearnya glossy dari Sapporo. Jadi kenapa gue pilih pakai Sapporo? Pertama lebih ekonomis, juga lebih efisiensi waktu kan, lebih cepat dia pengeringannya. Budget sih terutama. Jadi nanti ketika bosen tinggal semprot lagi aja pakai aerosol kan gampang. Terus sorry juga nih untuk project si Mio ini nggak terkonsep. Maksudnya terkonsep tuh misalkan gue fokus di bagian pengereman atau kaki-kaki dulu, terus bagian body, terus bagian mesin, enggak kayak gitu. Tapi gue berdasarkan barang yang udah ready dulu, jadi gue kerjain step by stepnya gitu. Jadi nggak terkonsep lah pokoknya teman-teman pantangin aja sampai nanti si Mio ini jadi. Nah jadi kalau plan gue pertama ini gue lakuin itu pertama looknya dulu, fisiknya dulu yang gue rapiin ya, termasuk ini kan. Nanti kalau fisiknya udah rapi, udah siap berdiri, baru belakangan mesinnya, karena motor gue akan gue keluarin kalau udah rapi ya kan, baru mesinnya kita rapiin. Sekarang mesinnya masih kayak gini nih. Nih. Kemana habis gue cek juga dari mesin banyak baut-baut CVT udah patah-patah. Nanti mungkin akan gue gue buang lah. Terus baut-baut knalpot udah overbos, karbu error, sil-silan kayaknya nggak ada yang bocor karena nggak ada oli basah, cuman kerak-keraknya tebel ini karena nggak pernah dicuci. Terus ini rasionya udah oblak nih, tapi kayaknya gue bakal coba ganti kelaharnya dulu deh.
Jadi rasio belakangan Clara dulu, ntar kalau masih itu juga baru kita ganti rasio. Tapi kalau misalkan ganti Clara udah mantep, cukup, udah nggak usah perlu banyak-banyak lah ngeluarin duitnya. Oke, mungkin segitu aja step pertama dalam proses perapihan restorasi Mio ini. Nanti step selanjutnya gue belum tahu, tergantung barang yang datang sih. Tapi ini step pertama kayak gini, nanti selanjutnya gue akan update lagi. Pokoknya pantengin di channel gue terus tentang restorasi Mio ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye-bye.